Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10A dari kelas A Aquacultur Teknologi Pakan Ikan yang akan mempresentasikan hasil praktikum kami dan juga proyek kami yang berjudul Efektivitas Kombinasi Tepung Ikan dengan Tepung Daun Singkong Maillot utilissima sebagai pelet terhadap pertumbuhan juvenil ikan nila Oreochromis niloticus. Next. Berikut anggota kami yang terdiri dari saya, Muhammad Maulidi Ar-Rahman dengan NIM akhir 03, ada Dorothea IV dengan NIM akhir 26, Naura Nada Kamelia dengan NIM akhir 27, Aurel Anggi dengan NIM akhir 35, Rosa Arianto dengan NIM akhir 47, dan Erdi Wida dengan NIM akhir 148. Next. Berikut hasil dan juga pembahasan dari praktikum yang telah kami lakukan terhadap pengamatan pada ikan nila. Berikut ada tabel pengamatan pertumbuhan panjang dan berat dari ikan nila yang diberikan pakan buatan yang kami buat. Berdasarkan tabel tersebut, pertumbuhan panjang ikan nila yang diberi pakan buatan terlihat adanya peningkatan dari hari pertama hingga hari terakhir, di mana rata-rata panjang ikan meningkat dari 7,52 cm pada hari pertama menjadi 8,24 pada hari terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pakan buatan mampu menunjang pertumbuhan panjang ikan nila selama masa pemeliharaan. Lalu sementara itu pada pertumbuhan berat ikan nila yang diberi pakan buatan juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana rata-rata berat ikan naik dari 6,75 gram menjadi 9,135 gram. Next. Kemudian untuk Berikut berikut eh, merupakan pertumbuhan panjang berat ikan nila yang diberikan pakan komersil merupakan perlakuan kontrol. Berdasarkan tabel tersebut, terjadi peningkatan panjang dan juga berat ikan yang bertahap secara 4 minggu berturut-turut, di mana rata-rata panjang ikan pada minggu pertama adalah 4,95 cm dan meningkat menjadi 5,03 cm di minggu kedua, dan seterusnya. Next. Berikut merupakan grafik dari sulfur rate dan juga pertumbuhan ikan, di mana grafik tersebut menunjukkan tingkat kelangsungan hidup ikan nila yang diberi pakan buatan selama 7 hari. Pada hari pertama hingga hari ketiga, SR berada pada angka 100%, yang menandakan tidak ada kematian ikan. Namun terjadi penurunan pada hari keempat, di mana SR turun menjadi sekitar 90%, dan angka ini bertahap stabil hingga akhir ketujuh. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kecil ikan tidak mampu bertahan setelah hari ketiga, namun setelah itu kondisi stabil dan tidak ada kematian tambahan hingga akhir periode pengamatan. Next. Next. Baik, kemudian untuk karakteristik fisika pakan buatan tepung daun singkong dengan tepung ikan ini, yaitu teksturnya cukup keras, padat dan tidak mudah hancur, warnanya coklat tua, baunya seperti bau amis dan bau daun kering, bentuknya pelet besar, daya apunya cukup tinggi, kecepatan pecah pakan 20 menit, daya rangsangnya 11 detik, dan daya terimanya kurang dari 10 detik. Untuk karakteristik kimia pakan buatan ini, menurut jurnal Aisyah dan DKK 2021, yaitu protein kasar 50%, lemak kasar 25, serat kasar 20,86. Next. Kemudian untuk karakteristik dari biologi pakan komersil ini, survival rate dari 100% hingga hari ke minggu 4 80%, kemudian survival SGR-nya 0% pada minggu 1 hingga 16,57%, dan FCR-nya 0,2329. Kemudian untuk karakteristik biologi pakan buatan ini, SR-nya dari 100% pada hari pertama hingga hari terakhir pada tanggal 31 Mei 90%, untuk SKR-nya hari pertama 0% dan hari terakhir 39,75%, dan FCR-nya 0,1998. Kemudian ini dari perhitungan dari FCR pakan. Next. Kemudian ada tabel biaya variabel ini, total biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan pakan buatan ini yaitu sebesar Rp54.150. Next.
pada uji biologi dengan parameter survival rate, SGR, dan FCR menghasilkan survival rate yaitu 90%. Hal ini termasuk dalam rentang ideal menunjukkan tingkat kelangsungan hidup ikan baik dan pakan mendukung efektivitas pemeliharaan. Kemudian SGR atau Specific Growth Rate menghasilkan 39,75%. Hal ini tergolong tinggi, menandakan pakan mengandung nutrien yang sesuai dan mudah dicerna, serta mendukung pertumbuhan optimal. Kemudian ada Feed Conversion Ratio atau FCR yang menghasilkan 0,1998. Hal ini jauh lebih rendah dari kisaran optimal, yaitu 1 hingga 2, menunjukkan efisiensi pakan sangat tinggi, biaya lebih hemat, limbah lebih sedikit, dan kualitas air lebih terjaga. Lalu untuk perbandingan pakan buatan dengan pakan komersil, pakan buatan lebih unggul dibandingkan pakan komersil karena mengandung protein kasar yang tinggi, yaitu mencapai 50%, di mana ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan jaringan tubuh ikan. Tepung ikan sendiri di sini sebagai bahan utama menyediakan asam amino esensial lengkap yang dibutuhkan dalam proses metabolisme. Selain itu, tambahan tepung daun singkong memberikan protein nabati serta vitamin A, B1, C, dan flavonoid yang berperan dalam meningkatkan nafsu makan dan imunitas ikan. Kombinasi bahan hewani dan nabati ini membuat pakan lebih mudah dicerna, sehingga nutrien lebih cepat diserap dan dimanfaatkan. Efisiensi pakan juga lebih baik, ditunjukkan dengan nilai FCR yang rendah, di mana artinya pertumbuhan bobot ikan dicapai dengan jumlah pakan yang lebih sedikit. Keunggulan lainnya adalah fleksibilitas penggunaan bahan baku lokal yang membuat pakan buatan lebih ekonomis dan berkelanjutan. Kemudian untuk analisa usahanya, untuk biaya variabel dari pakan buatan kami yaitu 54.150 per kilonya. Kemudian untuk pakan komersial ini berkisar antara 10.000 sampai 50.000, yang mana pakan buatan kami ini jauh lebih mahal daripada pakan komersil. Kemudian biaya tinggi yaitu karena kandungan nutrisi dari pakan buatan kami lebih optimal ketimbangkan pakan komersil. Kemudian untuk pakan kombinasi tepung ikan dan daun singkong ini berpotensi sebagai pakan ikan nila, namun untuk penggunaan dalam jumlah besar guna menekan biaya produksi, pakan komersil lebih unggul secara ekonomis. Next. Untuk kesimpulan dari pertandingan kali ini, kondisi tepung ikan dan tepung daun singkong efektif meningkatkan pertumbuhan juvenil ikan nila. Kemudian kandungan protein kasar pakan buatan mencapai 50%, di mana mendukung pertumbuhan optimal. Dan nilai SGR 39,75% dan nilai FCR 0,1998 menunjukkan efisiensi pakan sangat baik. Kemudian ada survival rate mencapai 90% dalam kategori ideal. Dan pakan buatan lebih unggul dibanding pakan komersil dalam hal pertumbuhan dan efisiensi. Untuk saran, formula perlu disempurnakan untuk menurunkan serat kasar. Kemudian disarankan menggunakan bahan baku lokal yang murah, dan diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai uji kimia dan perhitungan rumus pakan langsung pakan. Dan terakhir, potensi pengembangan pakan buatan cukup besar jika diproduksi efisien dan berskala besar. Dimulai dari pembuatan pakan sampai dengan uji karakteristik pakan, baik fisika maupun dalam proses pemeliharaan. Cukup sekian dari presentasi kami dari kelompok 10 Teknologi Pakan Ikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.